penting, enggak terlalu penting masalah nama. Oh, enggak penting itu. Namanya. Ada anaknya orang biasa panggil Gus ya boleh-boleh aja. Enggak ada masalah, enggak penting pakai nama Gus. Yang punya nama Gus enggak usah cemburu kalau namanya dipakai orang lain. Oke. Itu bukan gelar kehormatan gitu ya? Aslinya memang diberikan kepada anak-anak kiai di Jawa Timur. Ada kan Gus Fulan ada itu memang anak-anak kiai. Ya. Karena sudah terlanjur dekat nama itu, biarpun sudah jadi kiai kadang masih disebut Gus. Padahal sudah jadi kiai. Iya. Terus ada satu lagi nih guys, ini yang saya pengen tahu, pengen banget kamu semua tahu nih tentang ini. Yang Buya itu pernah ceramah tentang Nyi Roro Kidul. Ada yang bertanya tuh. Ini satu-satunya yang saya tonton dari banyak ustadz-ustadz nih di YouTube, di mana-mana saya dengerin. Satu-satunya ustadz yang menjelaskan tentang Nyi Roro Kidul tuh sebenarnya adalah bualan tuh Buya Yahya doang. Karena kalau yang lain-lain menjelaskannya, wah itu sihir, itu musyrik, langsung kayak gitu. Sedangkan Buya tuh langsung menjelaskannya itu bualan, ini dijelaskan boleh Bu ya. Sebenarnya itu kan ahli sejarawan juga bingung tuh kenapa Nyi Roro Kidul kok bisa dikait-kaitkan dengan hal goib. Itu sebenarnya sekarang begini. Di dalam Islam tuh ada namanya iman kepada yang gaib. Gaib ya, betul. Termasuk adanya jin biarpun kita tidak pernah melihatnya. Iya. Adanya setan biarpun kita tidak melihatnya. Nah, makanya segala perbincangan tentang yang gaib nggak boleh kita mengarang nama-nama judul-judul kecuali memang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan hujah yang jelas karena masalah akidah. Iya. Disebut malaikat Jibril karena di Al-Quran ada malaikat Jibril. Nggak boleh tiba-tiba saya ngarang ada malaikat siapa gitu, nggak boleh. Ketua nama malaikat Jamil gitu. Mungkin nggak boleh karena tidak disebutkan namanya. Tidak hubungan dengan gaib. Nama malaikat. Siap. Nama nabi sama. Selagi tidak kita tidak boleh mengarang-arang. Iya. Nah, kemudian nama-nama Nyi Roro Kidul. Iya, Nyi Roro Kidul. Kalau seandainya orang berkata Nyi Roro Kidul adalah termasuk jin atau setan atau iblis. Jin. Kalau kamu paling itu sebagai jin sah-sah saja. Cuman kita pengen tahu siapa yang beri nama Nyi Roro Kidul itu. Ente ambil dari mana pemberian nama itu? Iya. Sebab orang Pontianak punya kuntilanak. Nanti orang Jawa Timur punya wewe gombel. Iya. Ada aja punya tuyul. Iya. Nah, pemberian nama itu dari mana kalau dihubungkan dengan ilmu akidah? Saya tidak bisa meyakini kecuali ada dong tagnya. Disebutkan Efrit ada, kan gitu ya? Iya. Ada, saya percaya ada Efrit karena disebutkan Efrit. Ada pun kita mengaku ada jin macam-macam bisa menjelma, iya. Tapi pemberian nama ini dari mana? Ya kan, pemberian nama. Kemudian setelah itu, kalau orang meyakini Nyi Roro Kidul sebagai jin, selesai sampai itu adalah nggak ada masalah. Cuman jadi masalah adalah dianggap sebagai penguasa laut selatan dan sebagainya. Nah, jadi kalau Anda belajar ilmu akidah, seorang muslim, dari mana dasar Anda meyakini ada Nyi Roro Kidul? Dia nggak bisa jawab. Iya, benar. Apa dari siapa? Nggak ada. Kata siapa? Ayo, kata tetangga. Iya. Kata tetangga kan? Kata orang. Bagaimana keimanan kok pakai kata? Iya, benar. Nggak bisa dong, keimanan nggak boleh dibangun begitu. Harus ada. Cuman kalau itu menjadi keyakinan seorang dalam beragama, kita nggak boleh mencaci. Anda yang muslim, saya hanya bicara dengan seorang muslim loh ya. Oke. Kalau ada orang yang menuhankan Nyi Roro Kidul, urusan dia. Saya nggak boleh mencaci juga. Iya. Anda menuhankan dia. Ini orang Islam. Iya, benar. Meyakini begini, Anda ini belajar agamanya di mana? Oke. Sedangkan Islam nggak pernah mengajarkan itu juga sejarah-sejarahnya. Ya ada kayak gitu-gitu. I see. Jadi kecuali mohon maaf karena kita tidak boleh menyinggung perasaan orang yang meyakini keyakinan. Iya. Agama-agama beda. Agama lain meyakini Nyi Roro Kidul ada urusan dia urusan dengan dia. agamanya. Asalkan jangan pakai agama Islam. Kalau Islam ini loh rambu-rambunya. Oke. Jadi akidah itu penting, jangan. Iya. Nggak gampang. Kalau orang belajar akidah ada rambu-rambu nggak gampang dibohongi. Jangan sampai keluar dari rambu-rambu. Cuman rambu-rambu dalam Islam. Misalnya orang Nasrani punya keyakinan begini urusan kita udah mencaci. Orang Hindu keyakinan nggak boleh mencaci. Orang ini kalau sudah urusan ranah agama masing-masing kita nggak boleh mencaci. Cuman kalau Anda bertanya apakah dalam Islam ada ya nggak ada dong. Nggak ada. Iya benar, emang nggak ada, betul. Itu kata orang terus. Nggak ada. Kenapa jadi keyakinan? Karena aneh kan? Iya. Kata orang nggak boleh jadi keyakinan. Sementara dalam berakidah harus dasar keyakinan itu ada. Ada dasar keyakinan. Iya benar. Nah lalu ini pertanyaan berikutnya nih. Ini adalah kami saudara-saudari dari kaum muslimin yang mempercayai Nyi Roro Kidul. Oh iya boleh nih. Ini adalah bukan pukulan bagi Anda. Ini adalah bahasa kasih kami kepada Anda. Iya.
rasa kasih kami pada Anda agar Anda tidak terlalu dalam keyakinan yang salah. Adapun orang yang punya keyakinan agama Nyi Roro Kidul, misalnya agama ini, urusan Anda kami tidak mencaci Anda. Kami hanya mengingatkan saudara yang seagama. Saudara yang sama muslim. Ya, jadi mohon maaf supaya tidak salah. Oh iya benar, jangan sampai disalahartikan ya. Ini kita berbicara di ranah rambu-rambu muslim. Saya seorang muslim, Iya, muslim. Iya, Sehingga kalau nggak ada agama meyakini adanya nama-nama yang lain itu urusan. Itu urusan mereka lah ya. Iya benar. Ini rambu-rambunya Islam. Betul. Nah terus gini Bu ya, terakhir nih Bu ya. Saya kan di konten saya ini membongkar rahasia perdukunan pakai trik-trik sulap yang saya yakin itu pasti benar nih, dukun-dukun ini pakai trik sulap. Nah terus para dukun-dukun ini bilang, loh sulap itu juga haram gitu. Nah, sulap itu juga sihir. Gini Bu ya, buktinya kayak Firaun zaman dulu ada dukun yang bilang gitu. Contohnya Firaun dulu itu juga pakai sulap gitu. Itu kalau dia ngomong begitu berarti dia benar waktu ngambil contoh, karena pesulapnya Firaun yang salah. Pesulapnya Firaun? Kan pesulapnya Firaun, tukang sihir yang salah. Iya. Masa kita akan tiru? Iya, nggak boleh. Dia bohong. Iya. Jadi gini, sebenarnya sulap itu kalau dimaknai sebagai kecepatan tangan untuk menghibur orang, berarti orang sudah tahu kalau dia bakal dibohongi. Cuman kelihaian saja kan. Iya. Saya ngerti, itu pinter banget. Saya pun kadang-kadang di pondok itu anak-anak guyonannya ada main sulap-sulapan. Oh ada? Ada, Oh, tapi tahu pasti bohong itu. Iya. Jadi kalau orang tahu kalau dia berbohong, berarti tidak bohong lagi dia. Oh, oke. Yang berbahaya itu atas nama Goib-goiban. wah ini yang nggak usah. Oh, Jadi sulap itu kalau makna menghibur dengan cara yang tidak harus menghubung-hubungkan dengan keyakinan begitu adalah hal yang wajar. Kecakapan tangan, keahlian dan sebagainya. yang penting jujur ketika ditanya ya Bu. Ini memang bohongin. Memang ini saya yang bohongi Anda. Teknik gitu untuk kan. menyenangkan Anda. Kalau nggak pakai teknik yang kayak begini nggak unik dan nggak asik. Oke. Jangan sampai berdusta intinya gitu sih ya Bu ya. Oke. Dan ini deh terakhir deh. Apakah kita perlu Bu ya ketika mengatakan dukun itu pakai oknum? Karena setahu saya di hadis-hadis ketika Rasul menyatakan dukun nggak pernah ada kata oknum di sana kan. Kan yang mendatangin dukun sholatnya yang tidak diterima 40 hari begitu kalau nggak salah. Yang harus pahami, mohon maaf, di dalam Islam tidak ada dukun. Ya. Maka kalau ada pembicaraan dukun di luar agama Islam, kami tidak akan singgung masalah ini. Oh, oke. Ya kan? Kalau orang non-muslim ada istilah dukun dan sebagainya urusan Anda. Iya. Tapi di dalam Islam nggak ada istilah perdukunan itu. Nggak ada dukun. Nggak ada. Apa dukun itu ya yang dia seolah-olah mengatur yang dia bisa. Yang dimaksud dukun di Islam ya? Dukun yang kahin yang sok tahu yang gaib. Yang ngarang-ngarang maksudnya babnya bohong tadi. Iya, babnya bohong tadi. Bohong nanti pada akhirnya. Itu adalah kahin itu. Iya. Dan dikatakan dukun-dukun semacam itu dan menggunakan sihir. Dan sihir ada di dalam Islam. Iya. Karena disebutkan dalam Al-Quran sihir itu ada. Iya. Tapi jangan sampai walaupun sihir itu ada, jangan sampai membuat kita lebih takut terhadap sihir daripada Allah ya. Kalau urusan sihir kan sudah ada resepnya dari Nabi, nggak usah terlalu takut. Iya. Yang takut kepada sihir ya jangan berlebihan deh. Kan sudah ada falak bin nas dan sebagainya, cukup untuk benteng kita agar tidak terkena sihir. Nah, jadi diminta berlindung sama Allah dari hal tersebut ya. Ada, kita setiap hari ada serihat surat al-falaq wal a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Nafathati bil uqad, perempuan yang meniupkan buhul-buhul sihir dalam ikatan, itu ada sihir ada di dalam Islam, harus kita yakini. Cuman jangan setiap permasalahan dihubungkan dengan sekarang apa? Sekarang sudah kemana-mana. Gara-gara toko nggak laku sudah langsung wah disihir sama tetangga saya. Ini suudan sama orang. Memang barangmu barang jelek. Iya, sebenarnya iya. Atau kamu kurang banyak senyum. Iya. Atau kamu kurang banyak doa gitu aja. Kenapa harus nyalain tetangga dipikir sihir. Oke. Sandat. Gara-gara ada bunga jatuh. Ini dipasang bunga padahal bunga jatuh. Kita sering berbohong atas nama. Iya, dikait-kait. Akhirnya suudan sama tetangga. Siap. Masuk.